Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang 10. Perkenalan, saya Muhammad Al-Rahmatullah, INAL 49057, dan teman saya Maulana Fahri Maskur, INAL 419052. INAL 419058. Muhammad Faris Wadin, INAL 419058. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Next. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ada bab 1 itu introduction, perkenalan. Next. Hanya ada bab 1 itu ada beberapa istilah penting untuk menggambarkan sistem kontrol pada. Ada beberapa istilah penting untuk menggambarkan sistem itu adalah pada mesin yang berfungsi secara bersama. Itu adalah satu contoh mesin yang berfungsi secara bersama. Ini sehingga yang cenderung mempengaruhi nilai itu adalah sistem secara berkaitan. Ini sehingga yang cenderung mempengaruhi nilai mengacu pada operasi dan adanya gangguan, dan terus ada mengurangi perbedaan antara mengacu pada operasi dan adanya gangguan, dan terus ada feedback control system. Ini sebuah sistem yang mempertahankan hubungan yang ada feedback control system. Ini sebuah sistem yang mempertahankan serta membandingkannya dan menggunakan perbedaannya sebagai alat referensi. Serta membandingkannya dan menggunakan perbedaannya sebagai sistem ini. Sinyal error dari penggerak diumpankan ke pengontrol untuk mengurangi error ini. Sinyal error dari penggerak diumpankan lalu ada open untuk mengurangi error, dan membawa sistem ke nilai yang diinginkan. Output tidak lalu ada open loop kan kembali untuk dibandingkan dengan input. Output tidak diukur atau diumpankan kembali untuk dibandingkan dengan persyaratan utama dari sistem adalah harus stabil. Selain stabilitas absolut, juga harus ada untuk persyaratan utama dari sistem adalah harus stabil, yaitu respon harus menunjukkan harus ada daman yang wajar dan dapat mengurangi error, yaitu respon harus menunjukkan nilai yang dapat daman yang wajar dan dapat mengurangi error. Kemudian ada sebab 2 nilai yang dapat block diagrams dan their simplification atau sederhanaannya. Next. Yang pertama itu ada open loop transfer function dan feed block diagrams dan their simplification atau sederhanaannya. Nah, bisa dilihat pada gambar di kanan. Pada gambar tersebut itu menampilkan function dan transfer function dengan feedback elemen. Nah, feedback elemennya itu yang mana HS. Nah, bisa dilihat pada gambar di kanan memiliki rasio tersebut itu menampilkan closed loop yang mana transfer function dengan feedback elemen. Disebut juga sebagai elemennya itu yang mana transfer function. BS yang mana feedback persamaan pada memiliki rasio function ini yaitu BS per ES sama dengan GS yang disebut juga sebagai rasio output transfer function untuk menggunakan signal error persamaan pada open loop transfer function ini yaitu BS per ES yang memiliki persamaan CS per ES sama dengan dan rasio output CS untuk menggerakkan signal error CS disebut feedforward transfer function yang mana memiliki persamaan CS per ES function yang berkaitan pada output CS dengan input kedua ada closed loop disebut sebagai closed loop transfer function yang bisa dilihat pada gambar function yang berkaitan pada output yang mana CS itu sama dengan GS dikali input RS disebut sebagai itu sama dengan RS transfer function min BS sama dengan RS pada gambar di kanan HS dikali CS yang mana CS itu sama dengan GS dikali mengeliminasikan IS dan ES itu sama dengan RS sama dengan min BS sama dengan RS dikali RS dikurang CS dan dikali CS mengeliminasikan CS sama dengan GS maka CS sama dengan kali HS kali RS dikali RS dikurang HS output yang diberikan oleh sistem closed loop tergantung pada closed loop transfer function dan sifat masukannya atau HS kali RS. Next, response output yang diberikan oleh sistem closed loop tergantung pada closed loop transfer function dan sifat masukannya atau blok yang dapat di blok diagram reduction itu atau yang berarti mengurangkan blok diagram. Ada blok diagram reduction dapat yang mana blok ini dapat dihubungkan secara seri jika blok yang dapat dari satu blok diagram reduction itu atau yang berarti mengurangkan blok pembebanan antar komponen blok komponen ini harus mana blok ini dapat dihubungkan secara seri jika hanya yang melibatkan banyak blok oleh blok yang mengikutinya dapat disederhanakan dengan penataan ulang komponen ini harus digabungkan menjadi satu blok di mana blok rumit yang dapat diperhatikan ketika diagram blok disederhanakan fungsi transfer disederhanakan dengan penataan ulang langkah demi langkah karena butuh baru dan diagram baru itu dihasilkan.
Dalam Lalu menyederhanakan dapat diperhatikan blok, ketika itu diagram blok dapat disederhanakan, fungsi fungsi transfer berikut. di Yang blok pertama, baru menjadi produk dari lebih fungsi kompleks transfer karena dalam kutub arah baru feed dan forward nol harus yang tetap baru itu sama. dihasilkan. Yang kedua, Dalam produk menyederhanakan dari diagram blok, fungsi transfer di itu sekitar dapat loop diingat harus tetap sama. beberapa hal berikut. Yang pertama, Aturan umum produk untuk dari fungsi menyederhanakan transfer diagram dalam blok arah adalah feed memindahkan forward titik harus cabang tetap dan sama. titik penjumlahan. Yang kedua, Menukar produk titik dari penjumlahan dan fungsi kemudian transfer di menghilangkan sekitar loop harus tetap feedback sama. internal. Next. Aturan umum untuk menyederhanakan diagram blok adalah memindahkan Nah, ini titik adalah cabang dan titik rules penjumlahan dari blok menukar diagram titik algebranya. penjumlahan dan kemudian Aljabar menghilangkan dari blok loop diagramnya feedback itu internal. aturannya seperti Next. pada tabel. Next. Nah, ini adalah rules dari blok Lalu diagram ada algebranya. using MATLAB to Aljabar dari blok transfer diagramnya itu function aturannya series seperti connected pada blocks, tabel. parallel connected blocks, and feedback connected blocks. Yang mana kita Lalu akan menggunakan ada MATLAB using untuk MATLAB to obtain transfer function of the series connected blocks, untuk parallel menghasilkan connected transfer blocks, function and feedback yang mana connected blocks. bentuknya series, Yang mana paralel, kita akan dan menggunakan MATLAB feedback connection. untuk Untuk pertama itu ada transfer series function connected blocks. yang mana bentuknya Yang mana pada series, gambar paralel, kanan dan bisa dilihat feedback connection. ya, sistem itu disebut pada gambar itu disebut itu sistem series Yang pertama connected. itu ada series Yang mana connected sistem blocks. G1 dan G2 itu Yang mana pada gambar kanan didefinisikan bisa dilihat menjadi SES1 ya, sistem sama itu dengan TF, disebut num pada gambar 1 itu dan disebut 1, itu dan sistem SES2 series connected. TF, num Yang 2 mana dan sistem 2. G1 Nah, sistem dan series G2 itu connected G1 dan G2 itu menjadi bisa SES1 disederhanakan sama lagi dengan menjadi TF, SES num 1 dan series 1 dan SE1, SES2 TF, SE2. num 2 dan 2. Lalu Nah, numerator sistem dan series denominatornya connected itu G1 di G2 dapat itu ditulis pada MATLAB bisa seperti disederhanakan lagi pada menjadi gambar SES itu. series SE1, SE2. Nah, Lalu apabila ada kasus numerator yang dan mana denominatornya G1-nya itu diketahui dan G2 dapat ditulis pada MATLAB maka seperti program pada MATLAB-nya itu bisa gambar dilihat pada tabel di kanan. Program MATLAB-nya akan menjadi seperti apabila itu. ada kasus Nah, jika yang mana sistem G1 dan itu G2 diketahui dan dan G2 G2-nya diketahui, state maka space program form, pada MATLAB-nya itu bisa dilihat pada tabel di SES-nya kanan. yang sebelumnya itu ditulis Program MATLAB-nya akan menjadi seperti itu. Yang mana Nah, jika sistem G1 dan G2 SS itu yang adalah mana state space form, dan maka di SES-nya A1, yang B1, sebelumnya itu C1 ditulis dan menjadi D1 seperti dan itu. begitu juga Yang untuk mana SES1 sistem sama dengan G2-nya. SS yang mana Kemudian untuk space, series connected-nya itu menjadi dan yang bisa dilihat dan pada A1, B1, C1 gambar dan di bawah. D1 dan begitu Yaitu juga untuk SES series, SE1, sistem G2-nya. SE2 atau Kemudian untuk series numerator dan connected-nya itu menjadi denominatornya bisa dilihat pada next gambar di bawah, yaitu Lalu SES ada series, parallel SE1, connected blocks. SE2 pada atau gambar B numerator sistem dan G dikurangi dengan sistem G1. denominatornya Sistem seperti G2 itu. maksud saya Next. dikurangi dengan sistem G1. Yang mana Lalu bisa ada dilihat pada parallel connected blocks. nah pada gambar pada B persimpangannya, sistem G dikurangi dengan yang mana sistem G2 G1 itu menjadi minus dan sistem G1 G2 plus. maksud saya dikurangi Jika kedua dengan sistem G1. didefinisikan sebagai yang mana bisa function, dilihat pada maka SES bisa dilihat pada persimpangannya, presentasinya. yang mana G2 Lalu itu parallel menjadi connected minus dan sistem G1 dan plus. G2 menjadi Jika kedua sistem SES didefinisikan sebagai paralel. transfer function, Dan untuk maka numerator SES dan bisa dilihat denominatornya itu pada sama seperti presentasinya. SES-nya Lalu menjadi parallel paralel. connected sistem Dan G1 apabila dan parallel G2 connected menjadi sistem G1 SES dikurang paralel. G2, dan untuk Maka numerator sistemnya dan menjadi denominatornya itu SES paralel sama SES1, seperti SES-nya menjadi min paralel. SES2. Dan apabila paralel Karena connected sistem G2-nya sistem ini G1 dikurang. dikurang G2, Next. maka sistemnya menjadi SES Lalu paralel ada SES1 feedback connected blocks. min Nah, jika SES2. GH adalah transfer function, Karena maka sistem G2-nya ini dikurang. sistemnya akan ditulis seperti SYG dan SYH. Lalu Seperti ada pada feedback gambar. connected blocks. Lalu feedback connected Nah, jika sistemnya GH menjadi adalah transfer function, maka SES sama dengan feedback dan sistemnya numerator akan dan ditulis denominatornya seperti pun juga SYG seperti itu, menjadi dan feedback. SYH. Next. Seperti pada gambar. Lalu feedback connected sistemnya menjadi jika SES sama sistem dengan itu feedback memiliki dan unity feedback numerator dan system, denominatornya pun juga seperti unity itu, feedback menjadi function, lalu Next. H itu sama dengan 1 mutlak, dan SES dapat jika sistem dituliskan itu memiliki unity seperti feedback di bawah. system, Pada unity feedback MATLAB function feedback lalu diasumsikan H sebagai itu sama negatif dengan 1 apabila dan feedbacknya SES itu dapat diasumsikan sebagai negatif di bawah. pada MATLAB itu feedbacknya itu selalu diasumsikan sebagai negatif. Nah, Apabila feedbacknya ini dijadikan sebagai positif, negatif, maka perlu menambahkan maksud saya pada MATLAB itu feedbacknya itu selalu diasumsikan sebagai negatif pada sistemnya. Apabila seperti feedbacknya ini pada sistem di bawah itu. dijadikan positif, Atau bisa juga maka perlu menggunakan metode menambahkan lain untuk positif feedbacknya, tambah yang mana tanda SES-nya plus menjadi pada min, sistemnya. seperti pada sistem di bawah itu. Atau Lalu bisa ada juga automatic menggunakan metode controllers lain untuk positif feedbacknya.
yang mana SCS-nya Yang menjadi pertama min. itu ada control action. Next. Lalu ada automatic controller. Tindakan kontrol yang biasanya ditemukan di pengontrol otomatis industri terdiri dari Yang pertama itu ada yang control berikut yaitu action, to position atau on off, proporsional, integral, tindakan kontrol yang biasanya dan ditemukan di kombinasi pengontrol proporsional, otomatis industri integral, dan terdiri turunan. dari pemahaman yang yang baik berikut tentang yaitu sifat dasar to dari position berbagai atau tindakan on off, kontrol diperlukan bagi proporsional, insinyur integral, untuk memilih yang mana yang paling derivatif, dan cocok untuk kombinasi diaplikasikan. proporsional, Integral, dan turunan. Pemahaman yang baik tentang sifat dasar dari berbagai tindakan kontrol Lalu yang diperlukan kedua bagi ada insinyur classification untuk memilih of yang mana yang industrial paling cocok automatic untuk controllers. diaplikasikan. Next. Nah, controller otomatis atau automatic Lalu yang controller kedua ada ini dapat classification diklasifikasikan industrial menurut automatic si controllernya. Yang Next. pertama itu ada two position atau on off controller. Nah, controller Yaitu otomatis yang atau kedua ada automatic proportional controller ini controllers, dapat yang ketiga ada integral diklasifikasikan menurut Yang si keempat ada controlnya. proportional Yang plus pertama itu integral ada two controllers. position, Yang atau kelima ada on-off proportional controller, plus derivatif. yaitu Yang kedua keenam itu ada proportional plus controllers, integral, yang ketiga dan ada plus integral derivatif. controllers. Next. Yang keempat ada proportional plus integral controllers. Yang pertama Yang kita akan kelima ada membahas proportional automatic plus controller, derivatif. Yang actuator, keenam itu dan ada sensor proportional plus atau integral measuring dan element. plus derivatif. Next. Yang pertama kita akan membahas Pada automatic gambar di controller, kanan itu actuator, menunjukkan dan sensor diagram blok atau sistem measuring kontrol element. industri yang Next. terdiri dari pengontrol otomatis atau automatic controller, aktuator, dan pembangkit. Pada gambar di kanan dan sensor itu atau elemen menunjukkan pengukurnya. diagram blok sistem bisa kontrol dilihat dari industri gambar yang di terdiri kanan. dari pengontrol Pengontrol otomatis atau Pengontrol ini akan automatic mendeteksi controller, sinyal aktuator, kesalahan gerak dan pembangkit yang biasanya dan pada sensor tingkat atau daya elemen yang sangat pengukurnya, rendah. dan memperkuatnya bisa ke dilihat tingkat dari yang gambar cukup di kanan. tinggi. Jadi pengontrol otomatis terdiri dari pengontrol ini akan pendeteksi mendeteksi kesalahan dan sinyal menguatnya. kesalahan gerak, Lalu yang ada actuator biasanya yang pada mana tingkat adalah daya yang elemen sangat rendah, menghasilkan dan yang memperkuatnya ke menghasilkan tingkat input yang ke cukup pen tinggi. sesuai dengan Jadi sinyal pengontrol kontrol. otomatis Sehingga terdiri dari sinyal umpan balik pendeteksi akan kesalahan dan sesuai dengan menguatnya. sinyal input referensi. Lalu ada actuator Lalu yang ada mana adalah sensor atau elemen pengukur yang menghasilkan input yaitu ke pen perangkat yang sesuai mengubah dengan sinyal variabel kontrol. keluaran menjadi Sehingga sinyal variabel umpan lain balik yang akan sesuai sesuai dengan seperti sinyal input perpindahan, referensi, tekanan atau tegangan Lalu yang ada dapat digunakan sensor untuk atau elemen membandingkan pengukur output dengan sinyal yaitu input perangkat referensi. yang mengubah Elemen variabel ini berada keluaran di jalur menjadi umpan variabel balik lain dari yang sistem loop sesuai seperti tertutup. perpindahan, tekanan atau tegangan yang dapat digunakan untuk membandingkan Lalu output ada dengan two sinyal position input atau referensi. on-off control Elemen ini action. berada di jalur umpan balik Next. dari sistem loop tertutup. Next. Dalam sistem two position control, elemen penggeraknya Lalu ini ada hanya two position ada atau dua on-off control fixed position, yang mana pada Next. banyak kasus hanya on dan off. Sistem Dalam simpel yang sistem two murah, position sistem control, ini simpel dan elemen murah, penggeraknya dan ini hanya ada dua fixed banyak position, digunakan pada yang mana pada industrial. banyak kasus hanya on dan off. Dan bisa dilihat Sistem MT itu simpel sama yang dengan M1 murah apabila sistem ini simpel dan murah, ET lebih dari 0 dan MT itu sama dengan M2 banyak digunakan pada industrial industrial. dari 0, di mana M1 dan M2 Dan bisa itu dilihat adalah konstan. MT itu sama dengan Nilai M1 minimum apabila M2 E ini umumnya 0 ET lebih atau dari 0 minus dan M1. dan MT itu sama dengan M2 Dalam two apabila position control, ET kurang dari signal 0, di MT mana M1 dan tetap M2 pada itu adalah maksimum atau konstan. minimum Nilai tergantung minimum pada signal M2 error ini umumnya penggeraknya, 0 atau yaitu positif minus atau M1. negatif. Next. Dalam two position control, signal MT Tentang di mana pada sinyal maksimum atau kesalahan minimum penggerak tergantung harus pada bergerak signal sebelum error switching penggeraknya, terjadi, yaitu disebut positif atau negatif. differential gap. Differential gap atau celah Tentang diferensial. di mana sinyal kesalahan Gambar penggerak gambar harus di kanan bergerak ini sebelum menunjukkan switching diagram terjadi, blok pengontrol dua disebut posisi dengan differential gap. differential gap. Gap tersebut Differential gap menyebabkan atau celah keluaran pengontrol diferensial. MT mempertahankan nilai. Gambar di kanan itu menunjukkan diagram nilai sampai sinyal kesalahan penggerak dengan differential gap. sedikit Gap tersebut melampaui menyebabkan nilai 0. keluaran pengontrol differential MT gap adalah hasil dari mempertahankan gesekan nilai yang tidak disengaja dan mempertahankan gerakan nilai yang hilang. sampai sinyal Namun kesalahan seringkali bergerak itu sengaja differential gap melampaui ini nilai sengaja 0. disediakan Nah, differential untuk gap adalah hasil mencegah dari gesekan yang pengoperasian tidak mekanis disengaja turn off yang dan terlalu gerakan sering. yang hilang. Namun seringkali itu sengaja differential gap ini sengaja disediakan untuk mencegah output pengoperasian signal pada mekanis gambar turn off yang terlalu pada sering. gambar Bergerak terus menerus antara dua batas yang diperlukan, sehingga menyebabkan elemen penggerak bergeser dari satu output posisi signal pada gambar tetap ke pada posisi gambar tetap bergerak lainnya. terus menerus Oscilasi antara keluaran seperti dua batas yang antara diperlukan, dua batas sehingga adalah menyebabkan karakteristik elemen penggerak respon bergeser tipikal dari satu sistem posisi yang berada di bawah kendali tetap dua ke posisi posisi tetap lainnya. dapat dilihat Oscilasi pada keluaran seperti amplitudo oscilasi itu keluaran antara dua batas dapat adalah karakteristik dikurangin respon tipikal dengan dari mengurangi sistem yang kesenjangan berada di bawah diferensialnya atau kendali dua differential posisi. gap-nya. Dapat Langkah dilihat ini pada meningkatkan amplitudo jumlah oscilasi keluaran sektor hidup mati dapat on off dikurangin waktu
dengan mengurangi masa manfaat diferensialnya atau besarnya diferensial gap harus langkah ini ditentukan dari meningkatkan jumlah akurasi, hidup mati, dan umur komponen, persatuan waktu, dan mengurangi masa manfaat komponen. Besarnya diferensial gap harus ditentukan dari faktor-faktor seperti akurasi, lalu ada proporsional integral dan derivatif kontrol. Proporsional integral, proporsional integral dan derivatif kontrol yang ditemukan dalam pengontrol otomatis industri. Untuk setiap aksi kontrol, proporsional integral, keluaran proporsional integral dan derivatif kesalahan sinyal progres atau yang ditemukan dalam pengontrol otomatis industri. Transfer untuk setiap aksi kontrol, pada gambar di kiri itu adalah keluaran function ms dan kesalahan sinyal penggerak proporsional control action proporsional oleh integral fungsi transfer proporsional plus derivatif, dan pada gambar di kiri itu adalah transfer function ms per es untuk proportional control action, proportional plus pada proportional control derivatif, dan persamaannya itu menjadi integral per es sama dengan GCS sama dengan KP. Yang mana KP ini adalah proportional control action, persamaannya itu menjadi ms per es itu menjadi KI per s, yang mana KI ini integral dengan KP. Lalu mana KP ini adalah proportional plus integral control action, persamaannya itu menjadi ms per s-nya itu menjadi KI per s, yang mana KI ini integral 1 per TIS, lalu di mana TI pada persamaan proporsional plus integral, dan pada persamaannya itu menjadi ms per s sama dengan KP, yang mana ms itu menjadi 1 tambah 1 per s sama dengan di mana TI itu adalah kurang 1 tambah TDS, di mana pada persamaan proporsional plus derivatif control action, lalu pada persamaan yang mana ms itu menjadi integral plus derivatif sama dengan persamaannya itu menjadi KP dalam kurang 1 tambah TD ini derivatif TIS tambah TDS. Lalu pada persamaan proporsional plus integral plus derivatif, persamaannya itu menjadi KP dalam kurang 1 tambah 1 PID controller tambah TDS. Next, PID controllers biasa digunakan pada industrial control system. Selanjutnya ada yang mana transfer function GCS pada PID controller yaitu GCS. Persamaannya yaitu PID controllers biasa digunakan pada sama dengan KP dalam kurung 1 tambah transfer function GCS pada PID controller yaitu GCS. Persamaannya adalah input dari PID controller, maka output di TT bersama dengan KP dalam kurung 1 tambah dan seterusnya per TIS tambah TDS. Dan bisa juga persamaan tersebut bisa dari PID controller, maka output MT persamaannya sama dengan KP tambah dengan KP dan seterusnya dan ditambah KDS. Dan bisa juga persamaan tersebut bisa proportional gain menjadi KI itu sama dengan GCS itu sama dengan KP tambah gain, KI per S itu sama dengan KP dikali TD, di mana KP itu tadi proportional gain, KI itu sama dengan KP per TI, hydraulic control integral gain, dan KD itu sama dengan KP dikali TD, yaitu derivatif gain. Selain pengontrol elektronik, pengontrol hidrolik digunakan ada hydraulic controllers. Sistem hidrolik bertekanan tinggi memungkinkan gaya yang sangat besar diturunkan. Selain pengontrol elektronik, sistem pengontrol hidrolik komposisian beban luas dalam industri. Seringkali hidrolik bertekanan tinggi memungkinkan gaya yang sangat besar diturunkan karena keuntungan yang dihasilkan. Sistem ini memungkinkan komposisian beban yang cepat dan akurat, dan seringkali kombinasi sistem dektronik dan hidrolik ditemukan karena keuntungan yang dihasilkan dari campuran kedua kontrol elektronik ini dan tenaga hidrolik. Pada bagian ini kita akan melakukan analisa dari transient response pada sebuah sistem kendali dan pengaruh dari tindakan kendali transient dan derivatif terhadap. Pada bagian ini kita akan dari sistem melakukan analisa dari transient response pada sebuah sistem kendali dan pengaruh dari tindakan kendali integral dan derivatif terhadap proportional control peningkatan faktor transient. Setelah itu proportional control akan diberikan muatan inersia dan mengilustrasikan bahwa dengan skema sistem kendali tinggi dapat dilihat seperti pada gambar yang di pojok kanan bawah dengan referensi input pada sistem X bar pada T dengan 0 skema sistem kendali tinggi inputan seperti pada gambar yang di pojok kanan bawah dengan referensi pada skema sistem X bar pada diukur dari nilai steady masing-masing. Juga dipastikan bahwa besarnya variabel pada skema itu cukup kecil. Pada skema itu otomatis yang diukur dari nilai steady masing-masing. Juga dipastikan bahwa besarnya variabel pada skema itu seperti rumus 5
maka transfer fungsional otomatis dan KIS dapat ditulis sistem pengukuran ketinggian sama dengan cairan dapat CS satu seperti rumus asumsi peningkatan kaki dari maka transfer fungsional itu adalah konstan dan KIS dapat ditulis steady karena merupakan sistem proporsional laju asumsi peningkatan kaki dari proporsional terhadap kendali atau pada konstan KI sama Gaussian steady karena merupakan sistem proporsional laju arisan masuk selanjutnya proporsional terhadap sesuai rumus tadi di mana KP merupakan KI sama dengan gain dari proporsional kontrol dengan transformasi Laplace persamaan hingga menjadi KIS selanjutnya KP dikali KV sesuai rumus tadi di mana KP merupakan blok diagram gain dari proporsional kontrol dengan transformasi Laplace persamaan hingga menjadi KIS analisanya diasumsikan bahwa X dan H merupakan jenis maka blok diagram sama dengan satuan yang sama sehingga keduanya dapat dibandingkan 15A untuk tidak digunakan maka perlu analisanya diasumsikan bahwa X dan H merupakan jenis blok diagram yang sudah sama dengan satuan yang sama pada gambar dapat dibandingkan 15B jika tidak begitu maka perlu mengusulkan feedback transfer function selanjutnya mencari respons blok diagram yang sudah disediakan seperti pada gambar 10-15B loop tertutup dari transfer function antara HS dan XS. Selanjutnya mencari respons HT terhadap KL per RCS plus 1 plus KL. Transformasi Laplace tertutup dari transfer function antara HS dan XS dapat ditulis HS per XS sama dengan KLS ke persamaan CS akan menghasilkan plus 1 plus KL. Karena transformasi Laplace CS plus 1 plus KL ketemu SS. Atau expansion dari HS ke partial S ke persamaan 10 pan akan menghasilkan yang 10 per dan selanjutnya dengan menggunakan KR dikali Laplace pada atau expansion dari HS ke pan akan didapatkan time solution T sama dengan sama seperti yang 10 plus KR dan selanjutnya dengan menggunakan min E pangkat Laplace pada posisi persamaan 1 di 10 akan didapatkan time solution T sama dengan dan T1 itu adalah RC 1 plus KR dikali min E pangkat terus untuk diagramnya di mana T lebih besar dari 0 dan T1 itu adalah terus selanjutnya itu adalah eliminating offset by integral control jadi pada terus untuk proportional control diagramnya seperti yang memiliki integrator per S terdapat steady state error atau offset terus selanjutnya itu adalah eliminating offset by integral offset ini dapat dihilangkan jika proportional control yang fungsi dengan memiliki integrator per S terdapat steady state error atau offset dalam respons terhadap curve atau offset ini dapat dihilangkan jika pada sistem pengendali disertai dengan integral control action sedangkan kalau dilihat di gambar satunya itu menggunakan proportional control ada error curve atau control sama seperti pada sistem sebelumnya yang menggunakan di liquid level system kan di gambar A merupakan skema dari sistem menggunakan proportional mengecek ketinggian cairan dengan asumsi bahwa controller sama seperti yang sebelumnya controller diasumsikan di liquid level systemnya di gambar A merupakan skema dari sistem steady state masing-masing merupakan nilai yang kecil sehingga sistem dapat diketahui menggunakan sistem linear. Controller diasumsikan juga bahwa pada labelnya adalah diukur dari gambar B nilai steady state diagram tersebut nilai yang kecil sehingga antara HS dan XS adalah HS per XS dengan asumsi tersebut berdiagram dari sistem adalah sesuai dengan gambar B. Jadi diagram tersebut sistem bersifat stabil maka antara HS dan XS adalah HS state untuk binaran KL per respons dapat dilakukan dengan menggunakan final value theorem hingga didapatkan sistem bersifat stabil maka state dapat dieliminasi untuk dari respons dapat dilakukan dengan menggunakan final value ini merupakan peningkatan jika sama dengan 0 maka dengan hanya menggunakan proporsional controller saja yang menggunakan offset input dengan itu diingat bahwa proporsional disertai ini merupakan peningkatan action akan menghasilkan dengan hanya menggunakan proporsional controller saja yang menggunakan offset saja. Perlu diingat bahwa proporsional disertai dengan itu selanjutnya action akan menghasilkan operasi steady state yang sama bagusnya dengan ketika digunakan pada proporsional controller kan kemudian mendapatkan hasil dengan sensitivitas tinggi. Selanjutnya ada derivative action ini adalah ada reaksi terhadap laju perubahan dari actuation ketika digunakan pada proporsional akan menghasilkan koreksi yang signifikan dengan sensitivitas tinggi. Dengan menggunakan control action ini adalah ada reaksi terhadap laju perubahan dari actuation dan cenderung akan
menghasilkan koreksi yang signifikan walaupun derivatif kontrol tidak mempengaruhi proses seleksi ini mengandung hal ini akan menghasilkan damping pada melakukan tindakan koreksi dan mendukung meningkatkan stabilitas sistem. Yang ini dapat meningkatkan walaupun derivatif kontrol tidak mempengaruhi dikarenakan hal ini akan menghasilkan damping pada operasi pada laju perubahan dan mendukung kontrol dan tidak langsung pada setting error. Yang ini dapat meningkatkan tidak pernah digunakan sistem atau selalu dikarenakan proportional correlation untuk operasi pada laju perubahan setting error dan tidak langsung pada setting error. Ya, mode ini proportional control atau selalu digunakan pada posisi proportional control sesuai pada gambar yang A, box dengan transfer function KP proportional control of output yang dihasilkan pada posisi function control sesuai pada gambar yang A, box dengan transfer function dari sistem merupakan merepresentasikan proportional control output yang dihasilkan merupakan sinyal T yang dimasukkan ke dalam sama dengan temen inersia plus dari pertama output dari sistem merupakan kondisi inisial 0 untuk akan menjadi dapat CS kuadrat CS sama dengan TS sehingga CS plus TS sama dengan 1 asumsi kondisi diagram bisa didapatkan akan menjadi CS per CS kuadrat CS sama dengan TS sehingga TS per TS karena karakteristik akar dari persamaan kuadratnya itu dari diagram bisa didapatkan KP sama dengan CS per merupakan imajiner pada CS kuadrat plus input akan karena karakteristik akar dari persamaannya itu CS kuadrat plus KP proporsional plus derivative control of a system merupakan imajiner pada kondisi ini plus input akan dapat ditulis tanpa CS per TS sama dengan KP dikali 1 plus TS proporsional plus derivative control of a system pada kondisi ini plus transfer function dapat ditulis CS per TS sama dengan KP dikali 1 plus TDS dikali TDS plus KP ditambah KP sama dengan 0 seperti terlihat pada grafik dengan dibandingkan dengan yang sebelumnya kalau di sini tuh akan timbul damping efek setelah pengaplikasian dari derivative control seperti terlihat pada grafik. Oke, selanjutnya ada transient response sebelumnya kalau di sini tuh Next. akan timbul damping efek setelah pengaplikasian dari Ada derivative control. spesifikasi respons sementara ini untuk menentukannya dalam menentukan karakteristik transient response ini pada umumnya digunakan beberapa istilah berikut. Yang pertama adalah delay time. Itu adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Itu ditandai dengan TD. Lalu ada rest time atau TR, itu waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% hingga 90%, atau 5% hingga 95%, atau 0% hingga 100% dari nilai akhirnya. Untuk sistem order kedua, underdamped, waktu naik 0% hingga 100% itu yang biasa digunakan. Lalu untuk sistem overdamped, dalam hal ini waktu naik 10% hingga 10% adalah yang biasanya. Terus ada peak time, itu adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu ada maksimum overshoot. Maksimum overshoot atau MP ini adalah nilai puncak maksimum dari kurva respon CT ini. Nah, jadi ini CT berbanding T. Diukur dari C hingga. Jika C hingga ini sama dengan 1, persen overshoot maksimum adalah MPX 100%. Nah, jika final state-nya C hingga dari respon berbeda dari kesatuan, maka itu adalah hal umum untuk menggunakan definisi berikut dari persentase overshoot maksimum, yaitu CTP dikurang C hingga per C hingga dikali 100%. Lalu ada settling time. Settling sendiri itu adalah waktu yang diperlukan untuk kurva respon untuk mencapai dan diam dalam 2% dari nilai akhir. Dalam beberapa kasus ini ada 5% dan bukan 2%, adalah digunakan sebagai presentasi dari nilai akhir. Gambar dari kurvanya dapat dilihat di gambar sebelah kanan ini, yang mana tiap-tiap tandanya ini sudah terlihat pada gambar sebelah kanan ini. Next. Nah, lalu ada jika nilai T, D, TR, TP, MP, dan TS ditentukan dalam bentuk kurva respon hampir tetap, akan didapat seperti pada gambar di bawah ini. Jadi dapat diperhatikan bahwa tidak semua spesifikasi atau istilah-istilah yang sebelumnya itu berlaku pada tiap kasus. Contohnya itu pada overdamped, maksimum overshoot dan peak time itu tidak berlaku, bisa saja berbeda. Next. Nah, sistem kontrol posisi atau sistem servo yang terlihat pada gambar A di atas terdiri dari pengontrol proporsional
dan elemen beban. Misalkan kita ingin mengontrol dengan C sebagai output dan R sebagai input, maka persamaan elemen beban adalah sebagai berikut, yaitu JC double accent plus BC accent sama dengan T. Nah, di mana T ini adalah torsian berdasarkan penguatan proporsional, dan K ini adalah konstanta penguatan. Dan jika kedua ruas persamaan tersebut ditransformasi Laplace dan diasumsikan bahwa kondisi awalnya 0, maka akan didapat persamaan Laplace ini. Dan transfer fungsinya akan menjadi CS per TS sama dengan 1 per S kali JS plus B. Next. Nah, selanjutnya ini, dengan menggunakan fungsi transfer yang tadi, gambar A ini dapat dirubah atau digambar ulang menjadi gambar B. Dan fungsi loopnya akan tertutup, sehingga persamaannya akan menjadi seperti yang gambar persamaan di bawah kiri ini, di atas kiri ini, yaitu CS per RS sama dengan nilai akhirnya adalah K per J per S kuadrat plus B per J S kali K per J, dengan WN dan ini itu diketahui. Nah, persamaan akan menjadi CS per RS sama dengan omega kuadrat N per S kuadrat plus 2 ratio omega NS plus omega kuadrat N. Next. Nah, pada gambar B ini dapat dirubah juga menjadi gambar C. Jika bilang dan ketika respons step unit berada pada 0, pada saat C lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan RS itu adalah 1 per S, maka persamaannya akan menjadi yang seperti di CS, persamaan CS di sini. Nah, di mana omega D itu sama dengan omega N, sekian. Nah, lalu di persamaan CS ini di inverse Laplace-kan, sehingga akan didapat persamaan CT yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Nah, lalu spesifikasi dari sistem order kedua dan respon transient. Pada sistem order kedua, rise time, peak time, maximum overshoot, dan settling time dengan mengacu pada persamaan satu sebelumnya, nilai-nilai dapat diturunkan dengan menggunakan zeta dan omega n dengan asumsi under damped. Nah, rise time atau TR ini persamaannya sebagai berikut, yaitu CTR sama dengan 1 sama dengan 1 min E pangkat negatif zeta omega n TR dikali zeta per akar 1 min zeta kuadrat sin omega DTR plus cos omega DTR. Nah, dan ketika E pangkat negatif zeta WN TR ini, maka persamaan TR akan menjadi seperti yang ada di bawah ini. Nah, untuk nilai beta yang ada di persamaan akhir ini dapat dilihat pada gambar grafik di sebelah kanan ini. Next. Lalu ada peak time atau TP. Nah, jadi peak time ini adalah turunan dari persamaan yang sebelumnya. Dengan sin omega dt itu sama dengan 0, atau omega dt itu sama dengan 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Nah, maka dapat disebutkan bahwa TP itu sama dengan pi per WD, dan ini terbalik, jadi dapat disebutkan bahwa omega D TP itu adalah sama dengan pi, dan TP-nya itu akan menjadi pi per omega D. Nah, lalu selanjutnya itu adalah maksimum overshoot atau MP. Jadi nilai MP-nya itu adalah E pangkat negatif zeta pi per akar 1 min zeta kuadrat, dan ketika C tak hingganya sama dengan 1, persen maksimum overshoot-nya akan menjadi E pangkat negatif zeta pi per akar 1 min zeta kuadrat dikali 100%. Next. Lalu ada settling time, TS. Jadi di sini pada kurva respon settingnya selalu berada di dalam sepasang selubung kurva. Kita dapat lihat pada di gambar sebelah kanan itu, si responnya itu berada di kurva atas dan kurva bawah, yaitu pada nilai 1 plus minus dikali E pangkat negatif zeta omega NT per akar 1 negatif zeta
kuadrat. Jadi bisa dilihat ya di sebelah gambar di sebelah kanan ini. Nah, maka TS-nya itu adalah 4/zeta omega n. Next. Selanjutnya 10.6 improving transient response and steady state characteristic. Pada bagian 10.5 kita mempertimbangkan step response dari position control system. Disampaikan bahwa terdapat efek damping kecil yang akan maksimum overshoot pada step response menjadi lebih besar dan settling time menjadi besar juga. Hal ini merupakan hal yang tidak diinginkan. Pada bagian ini akan dibahas derivation of transfer function dari servo system yang menggunakan servomotor. Selanjutnya dibahas metode untuk meningkatkan karakteristik damping dari second order system melalui velocity feedback atau yang disebut tachometer feedback. Terakhir mendefinisikan jenis sistem dan konstan error statis yang berhubungan dengan steady state error pada transient response. Jadi DC servomotor dapat banyak jenis DC motor yang digunakan di industri. DC motor yang digunakan servo system disebut DC servomotor. Pada DC servomotor, inersia dari rotor dibuat kecil yang menghasilkan motor dengan berbanding inersia yang tinggi. Beberapa DC servomotor memiliki time constant yang sangat kecil. DC servomotor dengan power rating yang rendah banyak digunakan untuk instrumen yang berhubungan dengan komputer seperti disk drive, tape drive, printer, dan word processor. DC servomotor dengan power rating sedang hingga besar banyak digunakan pada sistem robotik dan mesin milling kendali nomret. Pada DC servomotor, field winding bisa terhubung secara series dengan armatur atau dapat terpisah dari armatur. Untuk kondisi terpisah terdapat medan magnet yang dihasilkan dari sistem terpisah tersebut. Pada kasus ini, magnetic flux bersifat independen dari arus armaturnya. Pada beberapa DC servomotor, medan magnet yang ada timbul berasal dari magnet permanen, maka memiliki flux magnetik yang konstan. DC servomotor jenis ini disebut sebagai permanen magnet DC servomotor. DC servomotor dapat dikendalikan menggunakan arus armatur atau yang biasa disebut armature control of DC servomotor. Pada kasus di mana arus armatur dipertahankan tetap konstan dan kecepatan dikendalikan dengan tegangan medan magnetik, maka DC motor di sini disebut field control DC motor. Keharusan mempertahankan arus armatur yang konstan merupakan DC motor di sini. Hal ini dikarenakan menyediakan arus konstan dinilai lebih sulit dibandingkan dengan menyediakan tegangan konstan. Time konstan pada field control DC motor umumnya lebih besar dibandingkan dengan DC motor di armature control. Sebuah DC motor juga dapat dikendalikan menggunakan electronic motion controller atau yang biasa disebut servo driver, merupakan jenis kombinasi dari motor dan driver. Servo driver mengendalikan gerakan dari DC servo motor dan mengoperasikannya dalam beberapa mode. Beberapa fitur dari servo driver merupakan point-to-point positioning, velocity profiling, dan programmable acceleration. Electronic motion controllers yang menggunakan pulse width modulated driver untuk mengendalikan sebuah DC servo motor bisa ditemui pada sistem kendali robot, sistem kendali numerik, dan sistem kendali posisi atau kecepatan lainnya. Sebuah servo system dengan skema pada gambar A, sistemnya memiliki tujuan untuk mengendalikan posisi dari sebuah muatan mekanis dengan mempertimbangkan reference point tertentu. Operasi dari sistem beroperasi dengan konsep sepasang potentiometer berfungsi sebagai pengukur error yang mengubah posisi input dan output menjadi sinyal elektrik yang proporsional. Perintah input sinyal menentukan posisi angular R dari wiper pada potentiometernya. Ini merupakan input reference untuk sistem. Selanjutnya ada yang namanya tachometer. Sebuah DC tachometer merupakan generator yang menyediakan tegangan yang proporsional terhadap gerakan rotasinya. Alat ini digunakan sebagai transducer mengubah kecepatan rotasi shaft menjadi tegangan DC yang proporsional jika input ke frekuensi unclaimed natural omega n adalah sama dengan akar KC zeta sama dengan akar K per 2, maka K sama dengan 2 omega n kuadrat sama dengan 24,92 Nm. KH didapatkan dari persamaan menjadi KH sama dengan 2 akar dari KC zeta min 1 per K sama dengan 0,218 second. Selanjutnya ada steady state error in ramp response. Sistem kontrol posisi dapat mengalami perubahan input yang dapat didekati dengan serangkaian input ramp.
piecewise. Respon rem pada error steady state harus kecil. Dapat dilihat, perhatikan sistem yang ditunjukkan pada gambar 1031 yang ada di gambar. Respon transient sistem ini ketika dikenai input rem dapat ditemukan dengan metode langsung. Next. Dalam analisis ini kita akan memeriksa steady state error for rem respon ketika sistem dikenai input. Di situ from the block diagram kita mempunyai ES dan RS, di mana pada akhirnya JS kuadrat plus ES per JS kuadrat plus BS plus K. Untuk input rem sama dengan T, maka RS sama dengan 1 per S kuadrat. Error steady state didapatkan dengan sebagai berikut. ESS sama dengan lim X hingga 0, SES sama dengan limit S hingga 0 yang berakhir dengan B per K. Next. Untuk memastikan the small steady state error for the rem respon, nilai K harus besar dan nilai B kecil. Namun nilai K yang besar dan nilai B yang kecil akan membuat rasio zeta redaman kecil dan secara umum akan menghasilkan karakteristik respon transient yang tidak diinginkan. Akibatnya, beberapa cara untuk meningkatkan kesalahan kondisi tunak atau steady state untuk respon rem tanpa mempengaruhi perilaku respon transient secara merugikan diperlukan. Dua cara tersebut dibahas selanjutnya. Next. Selanjutnya ada proportional plus derivative control of second order system. Persetujuan antara perilaku respon transient yang dapat diterima dan perilaku steady state yang dapat diterima dapat dicapai melalui tindakan kontrol proporsional plus turunan. Next. Dari sistem kita bisa mengetahui CS per RS, kemudian ES per RS dihasilkan JS kuadrat plus BS per JS kuadrat plus B plus KDS plus KP. Nah, dari situ error steady state-nya didapatkan dengan ESS limit S hingga 0, SES sama dengan limit S hingga 0. SJS kuadrat plus BS per JS kuadrat plus BKDS plus KP hingga didapatkan B per KP. Maka persamaan karakteristiknya ialah JS kuadrat plus dalam kurung B plus KD kurung tutup S plus KP sama dengan 0. Next. Ini next saja. Selanjutnya ialah second order system with a proportional plus derivative of pre-filter. Steady error untuk rem respon dapat dihilangkan jika input dimasukkan ke sistem melalui jenis pre-filter proportional phase derivative seperti yang ditunjukkan pada gambar 1034 dan jika nilai K diatur dengan benar. Next. The transfer function CS per RS dari sistem didapatkan sebagai berikut dan berakhir hingga menjadi K sama dengan B per K besar. Next. Selanjutnya ialah higher order system. Sistem order tinggi yang melibatkan lebih dari 2 kutub lob tertutup, karena semua kutub lob tertutup berkontribusi pada respon transient sistem tersebut. Untuk analisis dari output akan menjadi sangat kompleks, sehingga dibutuhkan satu komputer untuk mendapatkan kurva respon. Nah, ini sistem order tinggi yang dirancang dengan baik memiliki sepasang konjugasi kompleks dari kutub lob tertutup sehingga respon sistem didominasi oleh sepasang konjugasi kompleks dari kutub lob tertutup tersebut. Next. Selanjutnya ialah dominant closed loop poles. Dominasi relatif kutub loop tertutup ditentukan oleh rasio bagian nyata dari kutub tersebut, serta oleh besaran relatif dari residu yang dievaluasi pada kutub loop tertutup. Besarnya residu bergantung pada kutub loop tertutup dan 0.
Jika rasio bagian nyata melebihi 5 dan tidak ada 0 di dekatnya, maka kutub loop tertutup yang paling dekat dengan sumbu JW akan mendominasi perilaku respon transient. Karena kutub-kutub ini sesuai dengan istilah respon transient yang menyeluruh secara perlahan. Kutub loop tertutup yang memiliki efek dominan pada perilaku respon transient disebut kutub loop tertutup dominan. Yang sering ketika kutub closed loop dominan terjadi dalam bentuk pasangan kompleks konjugat. Di antara semua loop tertutup kutub yang dominan adalah yang ke 1100. Yes. Next. Gain dari sistem order yang lebih tinggi sering disesuaikan sehingga akan ada sepasang kutub loop tertutup kompleks konjugasi yang dominan. Kehadiran tiang ini dalam sistem yang stabil mengurangi efek non-linear seperti zona mati, serangan balik, dan gesekan kolom. Next. Classification of control system. Setiap sistem kontrol secara inherent mengalami kesalahan kondisi tunak atau steady state sebagai respon terhadap jenis input tertentu. Suatu sistem mungkin tidak memiliki kesalahan kondisi tunak atau steady state pada input langkah, tetapi mungkin menunjukkan kesalahan kondisi tunak yang tidak nol pada input rem. Sistem kontrol dapat diklasifikasikan menurut kemampuannya untuk mengikuti input langkah, input rem, input parabola, dan input parabola. Ini adalah skema klasifikasi yang masuk akal karena input yang sebenarnya sering dianggap sebagai kombinasi dari input tersebut. Kesalahan kondisi tunak karena input individual ini menunjukkan keakurat sistem. Pertimbangkan sistem kontrol umpan balik kesatuan dengan fungsi alih loop terbuka GS. Next. Dari GS kita lihat sebagai berikut. K dalam kurung TAS plus 1 dalam kurung TBS plus 1 hingga TN TS plus 1 per S pangkat N besar dalam kurung T1S plus 1 dalam kurung T2S plus 1 hingga dalam kurung TPS plus 1. Next. Selanjutnya ialah steady state error in transient response. Dapat dilihat pada pada gambar 1036 fungsi transfer closed loop CS per RS sama dengan GS plus 1 plus GS. Maka errornya itu ialah ES per RS sama dengan 1 kurangi CS per RS sama dengan 1 per 1 plus GS. Dan jika sistem stabil, the steady state errornya adalah menjadi ESS sama dengan limit T tak hingga Euler T sama dengan lim S hingga 0 SES atau sama dengan lim S sampai 0 SRS per 1 plus GS. Next. Konstanta kesalahan statis yang didefinisikan selanjutnya adalah gambar dari sistem kontrol. Semakin tinggi konstanta, semakin kecil kesalahan kondisi tunak atau steady state. Dalam sistem yang diberikan, keluarannya dapat berupa posisi, kecepatan, tekanan, suhu, atau sejenisnya. Bentuk fisik keluaran tidak penting untuk analisis ini. Oleh karena itu, kita akan menyebut keluaran posisi, laju perubahan keluaran kecepatan, dan seterusnya. Ini berarti bahwa dalam sistem kontrol suhu, posisi mewakili suhu keluaran, kecepatan mewakili laju perubahan suhu keluaran, dan seterusnya. Next. Selanjutnya ialah static position error constant KP. Untuk sistem tipe 0 dapat dilihat secara langsung, yaitu KP sama dengan lim S hingga 0 K dalam kurung TAS plus 1 dalam kurung lagi TBS plus 1 per dalam kurung T1S plus 1 dalam kurung T2S plus 1 dikurangi dengan K. Untuk sistem tipe 1 atau yang lebih tinggi, yaitu KP sama dengan limit S0 K dalam kurung TAS plus 1
dalam kurung T BS plus 1 per S pangkat N dalam kurung T1S plus 1 dalam kurung T2S plus 1 sama dengan tak hingga. Itu untuk N lebih dari sama dengan 1. Next. Karena itu untuk sistem tipe 0 konsentrasi kesalahan posisi statis KP terbatas, dengan untuk sistem tipe 1 atau yang lebih tinggi KP tidak terbatas. Next. Selanjutnya ialah static velocity error constant KV. Error steady state system untuk unit ramp input yaitu sebagai berikut. ESS sama dengan limit S hingga 0 S per 1 plus GS 1 per S kuadrat, menjadikan limit S konstanta error kecepatan statika KV itu sama dengan KV sama dengan limit S sampai 0 SGS, sehingga error steady state-nya menjadi ESS sama dengan 1 per KV. Next. Nah, ini untuk sistem tipe 0-nya dan sistem tipe 1 dan tipe 2 atau yang lebih tinggi. Untuk sistem tipe 2 atau yang lebih tinggi, itu dapat dilihat sebagai berikut. KV sama dengan limit S sampai 0 SK dalam kurung TAS plus 1 dalam kurung lagi TBS plus 1 per S pangkat N T1S plus 1 dalam kurung T2S plus 1 sama dengan 0. Untuk N lebih dari sama dengan 2. Next. Ini static acceleration error konstanta KA. Untuk T sama lebih dari sama dengan 0 dan 0 untuk T kurang dari 0, maka diberikan sebagai ESS limit S sampai 0 S per 1 plus GS 1 per S pangkat 3 sama dengan 1 per limit S sampai 0 S kuadrat GS. Maka persamaannya dapat didefinisikan KA sama dengan limit S0 S kuadrat GS. Maka steady state error-nya ESS sama dengan 1 per KA. Next. Ini dapat dilihat untuk tipe 0, sistem tipe 0, tipe 1, dan tipe 2. Dan ada lagi tipe 3 atau yang lebih tinggi. Untuk yang lebih tinggi 3 atau lebih tinggi yaitu KA sama dengan limit S0 S kuadrat K dalam kurung TAS plus 1 dalam kurung lagi TBS plus 1 per S pangkat N dalam kurung T1S plus 1 dalam kurung T2S plus 1 sama dengan tak hingga untuk N lebih dari sama dengan 3. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.